Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa rabbunal a'la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulunal ulya. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nas'alallah an jama'ana fi jannatil firdausil a'la. Faya ayyuhal hadirun muhtaramun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi awal suratin nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat beserta hidayah. Kembali khatib ingatkan, tanpa rahmat dan nikmat kita lemah, tanpa hidayah hidup kita tidak akan terarah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul saat ini senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah dan qanaah. Amin ya rabbal alamin. Sallu wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul saat ini benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu bukan hanya sekedar di lisan, tetapi wajib kita buktikan di dalam perbuatan, yaitu istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ittaqullah fa inna taqwa tariqun najah fil hayatid dunya wal akhirah. Bertakwalah kita selalu kepada Allah, karena hanya ketakwaanlah jalan menuju kesuksesan dunia wal akhirah. Kesuksesan di hadapan Allah tidaklah diukur oleh jabatan dan kekuasaan. Kalau seandainya kesuksesan itu diukur oleh jabatan dan kekuasaan, tentu Fir'aun juga berhak mendapatkan. Kesuksesan di hadapan Allah tidaklah diukur oleh harta kekayaan.
Kalau seandainya kesuksesan itu diukur oleh harta kekayaan, tentu Qarun juga berhak mendapatkan. Tapi sadarilah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Fir'aun yang memiliki kekuasaan, Qarun yang memiliki harta kekayaan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita terlalu terlena asik mengejar jabatan dan kekuasaan, juga mengejar kekayaan, bahkan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan. Sadarilah itu semua bisa membawa kita menuju kebinasaan tanpa keimanan dan ketakwaan. Ittaqullah, bertakwalah kita selalu kepada Allah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan kepada kami tema khutbah kita pada siang hari ini berkaitan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, zikir bisa kita artikan menyebut dan ingat. Menyebut sekaligus ingat, karena orang yang selalu kita ingat di dunia ini selalu kita sebut namanya. Kita jarang menyebut nama orang yang tidak kita ingat. Ini zikir. Zikir kepada Allah, selalu ingat dan selalu menyebut nama Allah, dan direalisasikan di dalam kehidupan dalam bentuk nyata, bukan hanya sekedar ucapan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang keutamaan zikir, khatib yakin kita semua sering mendengar tentang berkaitan keutamaan dari zikir itu. Yang pertama yang sering kita ketahui, zikir dapat menenteramkan hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah dapat menenteramkan hati. Maka orang yang selalu berzikir, hatinya tenang dan tentram. Ketenangan dan ketentraman itu anugerah pemberian Allah, tidak bisa dibayar oleh materi. Berapa banyak hari ini orang kaya tapi tidak tentram? Karena ketentraman itu anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berzikir, hatinya akan selalu tenang. Orang yang selalu berzikir, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat, siapa yang ingat kepada Allah di waktu lapang, Allah akan ingat kepadanya di saat dia dalam kondisi sempit. Kebanyakan manusia selalu ingat kepada Allah dalam kondisi sempit. Tsunami di Aceh yang terdengar di telinga kita saat video direkam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita berkunjung ke mustasfa ataupun rumah sakit, coba lihat orangnya lagi terbaring. Yang keluar dari mulutnya Allah, Allah. Gempa bumi di Sumatera Barat, yang terdengar kita Allah, Allahu Akbar. Saat sempit. Tapi ketika diberikan ke lapangan, lupa. Maka di antara keutamaan zikir itu, kalau kita ingat kepada Allah selalu, Allah ingat kepada kita dalam kondisi apapun. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Selalu ingat kepada Allah. Kemudian orang yang selalu berzikir, ini mudah mendapatkan husnul khotimah.
Di dalam hadis yang sering kita dengar, siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang selalu berzikir kepada Allah di akhir kalamnya sampai di akhir hayatnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, surga jaminannya. Masih banyak lagi zikir dapat membentengkan diri kita dari gangguan setan yang terkutuk. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena waktu kita yang sangat terbatas, yang ingin sekali khatib sampaikan kepada kita semua, sadarilah kita ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Kalau ada pertanyaan, kenapa umat Islam hari ini lemah? Padahal jumlahnya banyak. Karena kebanyakan umat Islam hari ini mementingkan kepentingan jasad dan mengabaikan kepentingan rohani. Ini membuat kita lemah hari ini. Ketika isi kulkas kita kosong, tidak ada 4 sehat 5 sempurna, gelisah. Karena kita sibuk mementingkan kepentingan jasad. Kalau kepentingan jasad yang kita kedepankan, jasad kita tidak dapat mengalahkan besarnya gajah dan kerbau. Tapi orang yang beriman, dia menyadari manusia itu ada gizi untuk rohani. Ini yang sering diabaikan. Khatib ingatkan kepada kita semua, orang yang jasmaninya lemah tapi rohaninya kuat, itu jauh lebih bermanfaat daripada jasadnya kuat, rohani lemah. Khatib kasih contoh, Syekh Muhammad Yasin di Palestina itu lumpuh, berarti jasadnya lemah, tapi menjadi orang yang ditakuti Israel, menjadi kuat. Dosen kami di Al-Azhar Mesir, ada yang buta matanya, ada yang lumpuh kakinya, tapi bermanfaat, rohaninya hidup. Tapi apabila jasad kita kuat, rohani lemah, inilah bentuk kita sekarang. Kalau usaha-usaha seperti buih di tengah lautan, di sungai. Kalau kita mendengar kata buih, tentu jumlahnya banyak. Kalau kita mendengar kata buih, tentu tidak berdaya atau ombak ambing. Jadi membuat kita tidak berkualitas karena sibuk mementingkan kepentingan jasad dan lupa mementingkan kepentingan rohani anak-anak kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Hasan, kami mendengar muhadarah beliau di saat Iskandaria Mesir, menyampaikan satu ungkapan yang menyentuh hati kami. Mudah-mudahan ini menyentuh hati kita. Qad ajaban kasirun minan nas hum yabquna iza kana mat jasadu. Sungguh sangat aneh manusia hari ini. Banyak yang menangis kalau anggota tubuhnya mati sebahagian. Kalau kakinya lumpuh, menangis. Kalau tangannya kena stroke, tak bisa bergerak, menangis. Walakinna qalilun minhum yabquna iza kana mat qalbuh. Tetapi sedikit di antara manusia itu menangis kalau mati hatinya. Fa'lam iza kana mat qalbuh kama sabil mayyit yamshi 'alal ardh. Ketahuilah orang yang apabila hatinya mati sama seperti mayat yang berjalan di permukaan bumi. Kemudian untuk menyentil orang tua, membuktikan orang tua sering mementingkan kepentingan jasad daripada kepentingan rohani. Apa lanjut beliau? Qad ajaban kasirun minhum yabquna iza kana min auladihim la yuqbalu minal amal.
Sungguh sangat aneh, banyak di antara orang tua itu menangis kalau anaknya tidak diterima kerja. Kalau anak tidak lulus sekolah menangis, tidak dapat kerja menangis. Ini banyak orang tua hari ini. Walakinna qalilun minhum yabkuna idza kana min auladihim tarakus shalah. Tetapi sedikit di antara orang tua itu menangis kalau anaknya meninggalkan sholat. Ini terbukti hari ini. Anak kita kalau tidak membaca buku sekolah matematika, IPS, PPKN, cerewetnya orang tua untuk menyuruh sangat luar biasa. Tapi kalau anak tidak membaca Quran, mungkin satu kali saja kita suruh, atau kita cuek saja. Ini bukti kebutuhan jasad lebih kita utamakan dari kebutuhan rohani. Bagaimana kita menjadi generasi Islam yang berkualitas? Maka gizi untuk rohani ini tentu berkaitan dengan zikir. Selalu ingat kepada Allah, kemudian tafaqquhu fiddin, memahami agama yang benar. Ini gizi untuk rohani kita. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah kepada Allah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi berdiri, duduk, dan terbaring. Dan ingatlah kepada Allah selalu, dan ajak anak kita untuk ingat kepada Allah selalu, baik dalam kondisi senang maupun kondisi sempit. Ingat, orang yang selalu ingat kepada Allah tertanam rasa takut di dalam dirinya kepada Allah. Kalau sudah tertanam rasa takut kepada Allah di dalam diri kita dan di dalam diri anak-anak kita, kita akan takut melakukan kesalahan walaupun di tempat tersembunyi. Karena orang yang takut kepada Allah dan ingat selalu kepada Allah, dia menyadari saya bisa luput dari pantauan makhluk, tapi saya tidak pernah luput dari pantauan Khalik. Mau ada orang mau tidak, tetap takut melakukan dosa. Orang yang selalu ingat dan takut kepada Allah, dia menyadari di dunia ini saya bisa lolos di pengadilan dunia ini karena saya punya saudara orang-orang hebat, saya punya tulang punggung, punya bekengan yang hebat. Saya bisa lolos di pengadilan dunia ini. Tapi orang yang menanamkan rasa takut kepada Allah, dia menyadari dia tidak akan pernah lolos di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim Alhamdulillahillazi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil abrar wa ala alihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunubana illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a wal munkar min biladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'aamah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.